Benar Tuhan, kami rindu untuk terus mau setia melayani sampai kemuliaan-Mu penuh atas kehidupan kami, sampai kemuliaan-Mu penuh atas pelayanan kami, atas rumah tangga keluarga kami semua. Sebagai pemercayai Yesus Kristus, kami rindu, kami mentaati kehendak-Mu, kami rindu terus setia mengasihi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami umat-Mu bersama-sama berkumpul membangun mesbah di rumah kami masing-masing, untuk kami terus mengingat kebaikan-Mu, untuk kami terus mengucap syukur dan berterima kasih atas keselamatan, atas pemeliharaan perlindungan, bahkan pemeliharaan Tuhan sampai detik malam hari ini. Sungguh Engkau sangat baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini tentunya kami berharap dan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dari tim online merindukan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dalam keselamatan dari segala persoalan-persoalan kita, keselamatan dari setiap aspek-aspek kehidupan kita. Karena kita percaya keselamatan kita ada di dalam Yesus Kristus dan itu adalah milik yang pasti. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara bagaimana tentang disiplin di dalam iman ini. Ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11, di mana ayat-ayat di atasnya sudah kita singgung pada pelajaran beberapa waktu lalu, dari mulai ayat 10, 9, 8 dan kata itu berbicara tentang ganjaran, tentang diganjar sebagai anak-anak yang sah daripada Tuhan, yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan malam hari ini kita akan berbicara di ayat yang ke-11 dan 12, dan sebentar saya akan baca di ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12 kita bicara malam hari ini dalam renungan singkat kita perihal disiplin di dalam iman. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Ibrani 12 ayat 12. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat ini akan menjadi bahan perenungan kita, di mana kita malam hari ini berbicara perihal disiplin di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup sebagai orang percaya, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuang rasa takut dan sifat suka berkeluh kesah. Karena ketika kita mengalami proses yang namanya disiplin, ya ini penting sekali. Hidup beriman memang tidaklah mudah ya. Hidup sebagai seorang beriman bukan hal yang mudah, dan juga tidak menjadi lebih mudah ke depannya, karena kita tahu iman kita akan terus berhadapan dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, supaya iman kita pada akhirnya terlatih dan kita sungguh-sungguh kemudian memiliki iman yang kuat. Ketika Tuhan datang, dia mendapati kita sungguh-sungguh mendapat iman seperti yang dia kehendaki, ya. Firman Allah berkata, jika ia datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Tentu bukan iman yang seperti biasa. Iman yang Tuhan mau, iman yang seperti apa yang Tuhan kehendaki ketika dia datang. Sehingga kita akan terus memahami ini ketika proses kehidupan, proses yang mendisiplinkan kita, ini sungguh-sungguh harus kita pahami. Maka malam hari ini saya ingin mengajak kita berbicara soal kedisiplinan. Jangan sampai kemudian kalau kehidupan ini tidak mudah sebagai orang beriman, dan juga ke depannya tidak menjadi lebih mudah, jangan sampai kita kemudian menjadi lemah, lalai, teledor, dan kita tidak waspada. Nah, kita harus terus hidup disiplin. Saya berulang-ulang bicara firman Tuhan melalui khotbah-khotbah, melalui renungan-renungan, supaya kita sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak disiplin, yang kedua adalah didisiplinkan. Ini yang kurang menyenangkan menurut saya. Tapi kalau kita sudah membiasakan hidup taat, hidup mengasihi Tuhan, kita hidup disiplin, tertib ya secara rohani, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu kemudian berkeluh kesah. Kenapa? Karena kita memang sudah disiplin. Ya, memang awalnya saya katakan ketika saya mulai belajar firman Tuhan tahun 96, saya mulai sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan. Saya mulai mengambil sekolah Alkitab yang begitu pendek saya rasa waktunya. Namun saya belajar mau disiplin di sana. Saya dilatih untuk disiplin di sana, mulai membaca setiap hari 2 pasal, lalu kita merenungkan, lalu saya buat buku harian. Tahun 96 itu saya catat dari pasal-pasal yang saya baca. Guru saya mengajarkan apa yang kamu dapat di sana, nasihat apa, teguran apa, ya kalau itu didikan apa yang kamu tangkap dari pembacaan kamu setiap hari dengan firman Tuhan. Itu kemudian saya praktekkan. Ya sekarang saya nggak pegang buku seperti itu lagi, tapi saya sudah mulai terbiasa dengan hal yang sehat, yang rohani ini. Baca firman Tuhan bukan lagi harus saya disuruh-suruh sama Tuhan, tidak perlu. Dan berdoa juga saya tidak perlu disuruh-suruh sama Tuhan. Ya tidak perlu. Ya saya tidak perlu dikhotbahkan supaya saya berdoa. Saya tidak perlu dikhotbahkan supaya saya rajin baca firman Tuhan, karena saya sudah memulai dari tahun 96 seperti itu. Ya kami dibentuk di asrama dengan tertib, sehingga itu saya rasa dampaknya sampai hari ini bagaimana manfaat daripada apa yang saya kerjakan dalam disiplin. Jadi kemudian ini menjadi enak sampai hari ini. Jadi kita nggak perlu didisiplinkan. Ya, ketika kita lihat di jalan-jalan ada penjual-penjual yang tidak disiplin, lalu datanglah polisi mendisiplinkan, polisi pamong, itu memang harus didisiplinkan karena memang tidak tertib. Tapi kalau sudah tertib, nggak perlu takut, nggak perlu gelisah, nggak perlu berkeluh kesah, nggak perlu didisiplinkan artinya. Maka saya katakan di sini kita berbicara tentang disiplin ini penting sekali. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4b itu disinggung. Kalau ayat-ayat di atas, ayat 4-3 atas itu saudara bisa baca nanti. Saya mau pinjam ayat 4b-nya dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ya di sini ada orang-orang yang hidupnya tidak tertib. Maka firman Allah mengingatkan, ya Rasul Paulus mengingatkan juga kepada Timotius supaya tertib hidup ini penting sekali. Ya, kalau kita nggak tertib hidup di dalam iman, kita didisiplinkan, ya memang tidak enak ya. Itu pasti karena di awal-awal sebelum kita masuk ayat ini kita sudah berbicara sebagai anak-anak Allah. Ya kalau anak Allah kemarin dihajar, disesal gitu ya bahasanya. Saya rasa ini memang hak Tuhan karena kita sudah dibeli di dalam Kristus menjadi milik Bapa kita di sorga. Sehingga kalau nanti kita juga sudah selesai di bumi, kita akan pulang ke rumah Bapa karena kita punya rumah, punya Bapa, ya kan? Jadi kita nggak perlu takut. Saat ini kita sedang belajar. Bumi adalah tempat kita belajar. Dunia yang sekarang kita hadapi yang sudah kurang bagus ini tempat kita belajar.
Maka kita harus tetap terkoneksi, terpaut kepada Tuhan, sesibuk apapun bidang-bidang pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, pendidikan kita, kuliah kita, terus berpaut sama Tuhan. Karena kita punya proyek yang namanya proyek iman, yaitu untuk kita nanti bisa bersama dengan Tuhan. Karena iman inilah yang akan menyelamatkan kita lewat kasih karunia Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh pelihara iman kita dengan tertib membaca firman Tuhan, karena itu sumber iman. Saya bilang, walaupun kita rajin ke gereja, kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau dengar khotbah, apalagi di rumah kita nggak mau baca firman Tuhan, jangan bilang kita orang beriman. Karena iman cuma timbul dari dengar firman Tuhan yang dikhotbahkan, dengar firman Tuhan yang kita baca sendiri. Bahkan kita bisa melihat sekarang di handphone juga sudah ada firman Allah, sudah di-download di sana. Jadi saya rasa kita tidak punya alasan untuk tidak bertumbuh. Ya, jangan sampai kemudian firman Allah yang ada di HP kita yang sudah kita download kita tidak lihatnya, justru kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Ini tentu kurang bagus. Ya, Tuhan tidak larang kita untuk menggunakan kemajuan, tapi kita mulai peka terhadap segala sesuatunya sehingga kita tidak terkecoh dalam perjalanan hidup kita. Tertib hidup ini menjadi sangat penting. Persoalan tertib hidup dalam disiplin ini, sehingga bagaimana kita menjaga pola-pola kehidupan Kristen kita sejak matahari terbit, kemudian sejak matahari sudah mulai beranjak, tengah hari kita sudah mulai tahu apa yang harus kita perbuat. Saya sebagai hamba Tuhan, saya punya kesibukan yang saya katakan dalam diri saya harus berbuat yang positif, saya harus berbuat yang kreatif, karena sebisa mungkin Tuhan kasih saya tenaga, kekuatan, kesehatan menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai saya membuat sesuatu yang pada akhirnya bukan Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin bisa diri saya dipermuliakan, atau juga kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Maka saya ingin berbagi di sini, ingin memberikan juga spirit buat kita ketika kita sudah mengawali hari dengan doa, baca firman Tuhan, kita mulai sebagai ibu rumah tangga, kita disiplin bagaimana sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, bagaimana kita disiplin sebagai bapak rumah tangga, sebagai putra putri, sebagai anak-anak dalam sebuah keluarga, ya. Mungkin ada yang sebagai cucu yang mendengar firman Tuhan hari ini, bagaimana seharusnya kita tertib hidup, disiplin kita seperti apa. Saya rasa semua akan menjadi indah ya kalau semua disiplin, dimulai dari iman yang disiplin, maka ini akan berimbas kepada hal-hal yang lain di luar iman kita, termasuk hal-hal insani kita, jasmaniah kita. Ini akan menjadi tertib. Kita akan hidup tertib, sehat, ya. Walaupun hari-hari ini banyak hal-hal yang menghantui kita, tapi kalau kita sudah mulai pola-pola hidup yang tertib, rohani, jasmani, saya percaya semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi banyak orang. Jadi dicatat baik-baik apa yang dikatakan 1 Timotius pasal 1 ayat 4b, tertib hidup, bukan menyibukkan diri. Dikatakan ayat di atasnya, ayat 4a dan ke atas itu, bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak benar, ya dongeng-dongeng itu bisa disinggung ya. Nah, tentu kita di sini tidak ngomongin dongeng, tapi seringkali hal-hal yang hampir mirip-mirip dengan seperti itu yang seringkali kita buat kesibukan dalam hal itu. Ya, jangan. Kita mau kita tertib hidup di dalam kerohanian kita. Kita lihat dalam Yakobus pasal 3 17-18 ya, disiplin iman masih kita di poin yang pertama ini. Yakobus pasal 3 iya, ayat 17 dan 18. iya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Iya, perhatikan. Tadi coba saya baca lagi di ayat yang pertama, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika kita mungkin agak melenceng sedikit ditertibkan, itu pun masih tetap baik, saudaraku. Karena ini merupakan proses latihan, ya. Kita akan dilatih, tapi sebaiknya kita tidak menimbulkan hal-hal yang kemudian memancing pendisiplinan. Tapi karena kita sudah mulai disiplin dalam proses pembelajaran ini, ingat, bumi tempat kita belajar, tempat kita disiplin, tempat kita kemudian bertumbuh di sini dan berbuah, supaya pada akhirnya apa? Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu nyata ya. Jadi ini mendatangkan sukacita. Kalau dalam proses berjalannya ya, waktu kita hidup disiplin, rasanya nggak enak, rasanya berat gitu ya, kita harus menyangkal diri kita pikul salib. Ini disiplin, saudara. Kalau saya dan saudara tidak bersalah, tidak didisiplinkan, tapi kita disiplin, awalnya pun sama ya. Ini namakan menyangkal diri, mematikan selera kita dan menghidupkan selera yang rohani. Nah, ini sudahkah kita semua
secara sadar menghidupkan selera rohani kita. Jadi saudara, walaupun tidak ke gereja, hari ini ada yang di rumah, seperti malam hari ini kita semua di rumah, apakah kita berselera untuk beribadah? Apa kita berselera bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama keluarga, lalu mendengarkan firman Tuhan dari satu sumber dari gereja ini, firman Tuhan disiarkan melalui media ini, lalu kita semua terkoneksi menjadi satu tubuh, satu roh, walaupun di rumah masing-masing. Nah, ini kan sebetulnya juga awalnya tidak enak, ya, tapi ini akan menghasilkan sukacita, walaupun pada awalnya waktu itu ya sepertinya ya nggak duka kayak duka cita, sedih gitu. Mestinya nonton sinetron nih, wah mestinya saya pergi nih ke rumah teman, ada janji nih, wah papa mama saya bikin biston sih, ya bikin ibadah RKK sih di rumah, saya jadi nggak bisa pergi. Mungkin ada di antara kita pemuda remaja berpikir seperti itu, tapi ini proses. Ini disiplin, ini menimbulkan duka cita. Tapi kalau ini dijalani sebagai sebuah proses kerohanian, ini menghasilkan sukacita, ya. Ini menghasilkan buah kebenaran tadi, buah kebenaran, ya. Tadi coba ulang sekali lagi di ayat 18 itu, buah kebenaran, ya. Buah kebenaran yang memberikan damai, perhatikan, ya. Jadi rumah menjadi tempat yang sangat damai, ya. Kalau kita semua disiplin, rumah pasti damai. Kan saya bilang yang bikin gak damai apa? Satu orang aja gak disiplin udah kacau di rumah kita. Satu orang aja gak usah yang hidupnya gak bener, gak tertib, kacau saudara. Gak damai, gak harmonis gitu. Hubungan suami istri gak harmonis, dengan anak-anak gak harmonis. Satu orang saja. Saya selalu ingatkan ini, dan jangan sampai ini terjadi, ya. Kita semua harus sering mengingatkan, ya. Coba ulang lagi 17-18 Yakobus 3 tadi. Yakobus 3 ya, ayat 17-18. Perhatikan ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Perhatikan, ini sifat-sifat ilahi. Waktu kita mulai disiplin, ya waktu kita mulai disiplin dalam iman, maka ini sifat-sifat ilahi dalam Kristus tertransfer kepada orang-orang yang mau disiplin. Yesus itu disiplin, saudaraku. Kalau sudah selidiki firman Tuhan, Yesus itu bangun-bangun pagi-pagi berdoa, gitu kan. Pergi ke bukit, malam. Terus kalau dia mau lakukan sesuatu, dia berpuasa dulu, ya. Maka waktu murid-murid mengusir setan nggak keluar, nggak tunduk, Yesus bilang yang model gini nih harus doa dengan puasa. Karena Yesus ini lakukan itu, saudara. Yesus ini bukan guru yang ngajar lalu nggak melakukan. Maka saya nggak berani ngajar sesuatu kalau saya nggak lakukan, saudara. Ya buat apa? Saya mau jadi pendusta. Ya nanti saya suruh saudara berdoa, saya sendiri nggak suka berdoa. Saya suruh memberi, saudara nggak memberi. Saudara saya suruh mengembalikan milik Tuhan, per bulan saya nggak melakukan. Ini kan bodoh, saudara. Ini kan konyol, ya kan? Jadi nggak mau, saya nggak mau bohongin orang, saudara. Ya, jadi saudara bebas menilai saya. Tapi saya mau katakan saya nggak akan mengajarkan yang saya nggak lakukan. Dan itu percuma, tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya tahu akhir kehidupan saya akan seperti apa. Makanya saya begitu giat sekali mengajarkan firman Tuhan kepada kita semua. Walaupun saya katakan walaupun kita ini sedikit, nggak banyak. Saya ingin kita semua masuk surga, saudara. Ya syukur-syukur sih bisa banyak masuk surga semua, kan gitu. Tapi kalaupun kita sedikit, kalau bisa masuk surga semua. Yang sampai sudah sedikit tapi kita gagal masuk surga, ini menyedihkan. Saya sepanjang saya hidup, saya katakan selama saya masih kuat, saya akan terus memberitakan nama Tuhan. Saya akan memberitakan Yesus yang saya alami. Bukan Yesus yang cuma saya tahu, Yesus yang saya alami sampai hari ini. Yesus yang kasih saya makan, Yesus yang kasih saya hidup, Yesus yang kasih saya kerukunan, keharmonisan, Yesus yang kasih saya pelayanan. Ya, ini Yesus yang kasih pelayanan. Kalau Yesus nggak kasih pelayanan, saya nggak akan bisa melayani hari ini. Jadi percaya oleh Tuhan firman Allah. Firman ini kudus, saudara. Ya, semua orang bisa ngomong firman Tuhan, siapapun bisa. Tapi firman itu terlebih dahulu harus kita alami. Harus merubah, ya. Kalau saudara saya nggak dirubah firman Tuhan, saya nggak akan bisa duduk ngomong di hadapan saudara seperti ini. Saya malu dengan diri saya sendiri. Maka saya katakan saya berani berkata seperti ini karena saya harus bayar mahal kehidupan ini, saudara. Ya, saya harus tinggalkan kesenangan saya di masa-masa muda saya. Dan saya mulai menggabungkan diri dalam pelayanan. Saya memberikan diri saya, bukan membuang diri saya, tapi saya memberi diri saya. Kalau saya buang, saya kasih yang sisa Tuhan. Saya nggak mau. Makanya saya nggak mau kasih Tuhan sisa-sisa. Saya beri hidup saya ketika masih muda, umur 20-an, saudara. Ya, kan banyak pun Tuhan di sisa hidup saya nggak mau. Tuhan, saya yakin saya aja nggak suka dikasih yang sisa-sisa, saudara. Betul ya? Saudara mau dikasih makan bakso sisa, kan nggak mau, saudara. Ya makanya saya nggak mau kasih Tuhan yang sisa-sisa hidup. Ya buat apa?
Tuhan kurang suka sisa-sisa, saudara. Ya, jadi mari saya ingatkan kita semua, kalau kita masih kuat, masih sehat hari ini, ya, walaupun umur kita mungkin sudah tidak muda, beri itu yang terbaik, beri hidup kita. Ya, itu bukan sisa, bukan, itu hidup yang terbaik. Jadi saudara jangan berkata, oh saya sudah tua, sudah sisa, bukan. Beri hidup yang terbaik hari ini. Makanya kalau dikatakan hari ini, jangan keraskan hati kita seperti di padang gurun. Berapa banyak orang, ratusan ribu yang mati karena tidak taat kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Saya cuma bilang supaya kita hidup, ya, seberapapun keadaan kita hari ini, itu yang terbaik. Beri buat Tuhan malam hari ini, ya, permuliakan Tuhan. Karena hidup ini nanti akan selama-lamanya dengan Tuhan, saudaraku. Ya, kita nggak akan bosan di surga, saudara. Selama-lamanya dengan Tuhan. Baik, kita mau lihat di sini, kalau sifat-sifat ilahi ini tertransfer dari atas, sudah percaya, kita akan betul-betul menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi proses disiplin inilah, waktu kita disiplin, maka hikmat yang dari atas itu akan muncul dalam diri kita. Jadi iman ini akan menghasilkan hikmat. Makanya sekarang ini di zaman-zaman seperti ini, di COVID ini, imannya selalu bilang iman aja nggak cukup, saudaraku. Nanti lihat perkataan saya. Kalau iman itu nggak ditambah dengan hikmat, makanya Petrus katakan, tambahkan pada imanmu kebaikan, kemurahan. Kalau mau balik tambah, banyak banget tambah, saudara. Iman aja nggak cukup. Ya, ada ditambah hal yang positif dari sorga, hal yang positif dari firman Allah. Caranya bagaimana? Ya kita bersekutu dalam ibadah, dengar firman Tuhan, dengar khotbah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di rumah juga akan menambah wawasan hasanah perbendaharaan rohani kita. Ya, Bapak Ibu, saudara ini kasih di Tuhan, sifat-sifat manusia kita ini akan dikalahkan dengan sifat-sifat ilahi daripada sorga, yaitu sifat Kristus yang telah diam sorga, ya, dia akan datang kembali. Namun dia berikan hikmatnya, itu sifat-sifat ilahinya juga kepada kita. Ya, kita dilatih melewati proses hidup sebagai orang beriman, proses hidup dalam menjalani kedisiplinan ini. Saya anggap saja disiplin ini juga proses hidup. Karena kalau kita nggak mau berproses, berarti kita memutuskan untuk tidak disiplin. Sekali kita tidak disiplin, maka tidak akan timbul damai sejahtera. Dikatakan apa? Supaya apa? Tumbuh damai sejahtera. Ya, buah kebenaran juga memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Tadi dikatakan Ibrani 12 ayat 11 yang kita baca pertama. Jadi, tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran, perhatikan, buah kebenaran. Ada buah pertobatan, ada buah kebenaran. Kebenaran itu firman Allah. Kalau kita bertumbuh dalam firman Allah, dalam kebenaran, maka yang keluar buah kebenaran, firman yang keluar. Kalau kita ngomongin kekayaan dunia, yang kita omongin cuma duit. Ya kan? Kalau kita otak kita penuh dengan itu, nanti begitu malaikat lihat, ternyata kepala kita bukan penuh firman, hati kita pun penuh recehan, saudara, penuh uang. Ini bahaya, saudara, kayak ATM nanti isinya duit semua. Jangan, saudara. Bukan tidak boleh. Kita harus dipenuhkan dengan firman. Sehingga yang keluar nanti bukan kesombongan, yang keluar itu isinya firman Tuhan. Ya, perhatikan. Itu buah kebenaran. Ya, bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau saudara dilatih baca firman Tuhan, saudara jangan marah. Terus cintai firman Tuhan. Nanti waktu kita ketemu orang, yang keluar itu bukan kesombongan kita, karena kita mungkin punya sesuatu, lalu kita banggakan karena kita mungkin wow ini. Bahkan kadang juga kita merasa bangga ya dengan apa yang kita capai dalam planet itu, juga tidak boleh. Kalau kita bisa seperti ini saat ini melayani Tuhan ya dalam segala apapun bidang pelayanan, itu kemurahan Tuhan ya. Kalau kita bisa setia, itu kemurahan Tuhan. Dan kalau bisa kita masih bisa bertahan jadi Kristen sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan, saudara. Ya, karena kita bisa terlempar kapan saja kalau kita nggak berjejak pada kebenaran firman Tuhan. COVID-19 ini bisa menyeret kita keluar dari kasih Tuhan. Ya, ketakutan kepada COVID-19 juga bisa menyeret kita. Kita takut kita hanya kepada Tuhan. Untuk menghadapi COVID, bukan takut tapi disiplin. Nah, bedakan, saudara. Takut dengan disiplin beda, ya. Orang takut biasanya salah, nggak disiplin, beda kan? Kenapa? Ketakutan dari polisi nggak pakai helm kan? Nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, itu pasti. Tapi orang yang sudah komplit hidupnya benar, taat, disiplin, ngapain mesti takut? Ada razia, di stop, diperiksa, jalan lagi kan? Itu berapa kali saya alami seperti itu. Nggak diapa-apain kok, ya. Makanya kalau kita tertib, saya percaya hidup kita akan damai sejahtera tadi dikatakan ya, kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang terakhir, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Ini tentang kebenaran nih kita bicarakan di bagian ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Iya.
Perhatikan. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Perhatikan. 3 hal ini menjadi sangat menonjol dalam ayat ini, yaitu timbul kedamaian, ketenangan, ketentraman. Ini hal-hal yang paling prinsip yang dibutuhkan manusia batiniah, ya saudaraku. Semua manusia di semua keyakinan yang ada di muka bumi ini, semua kepingin ini, saudaraku. Ya, ini dikejar orang sampai cari pergi kemana, ya kan? Sampai kemudian yang banyak uang pergi tamasya, ya. Setiap Sabtu mungkin dia pergi, weekend ya, sampai Minggu nggak ada di gereja mungkin kalau banyak duitnya, karena mencari kedamaian sama keluarga, pergi sama-sama. Tapi ada juga yang pulang tragis, bukan damai malah betul-betul tenang. Pergi ketenangan, ke dalam ketenangan. Kenapa? Sebetulnya mencari damai supaya timbul ketenangan, ketenangan supaya timbul di dalam kebenaran firman Allah. Kalau sudah berangkat dari sini, saudaraku, sudah bekerja jadi tenang, saudara berumah tangga juga jadi tenang, saudara bekerja dagang, apalagi bisnis, studi, kuliah jadi tenang, membangun rumah tangga. Makanya saya bilang, kalau orang kepingin berumah tangga supaya bahagia, salah. Kalau mau bahagia itu ketemu Yesus dulu baru berumah tangga. Ya kan? Faktanya banyak orang Kristen juga yang gak bahagia rumah tangganya. Kenapa? Karena nggak ketemu Yesus dulu, ya. Jadi tolong deh ingat nih, anak-anak muda nih ingat, yang kau harus jumpa dengan Yesus. Perhatikan. Orang muda yang kaya pernah saya singgung kemarin kan, yang banyak hartanya ketemu Yesus sedih kan? Kenapa? Karena nggak punya keputusan dengan Yesus. Ketika kita ketemu Yesus, Tuhan cuma butuh satu kata keputusan, mau atau tidak. Bukan pinter kaya atau tidak, ya. Pinter kaya bukan itu, bukan pinter kaya hebat, bukan mau atau tidak. Yesus nggak suruh dia jadi miskin, cuma jualah tanah bagi. Bukan kamu harus miskin baru ikut aku, enggak. Ya, nanti kalau udah dia mau tuh mau yang jual seberapa, ya kan? Atau semua Tuhan mau suruh jual, Tuhan pasti sanggup ganti kok. Mungkin juga yang dia punya itu Tuhan mulai harus bersihkan kembali. Ya, banyak orang yang kemudian hartanya dibersihkan oleh Tuhan dan diganti dengan yang baru, saudaraku. Biasanya banyak dengar cerita kebakaran, habis ludes, tapi Tuhan berkati dengan limpahnya kembali bisnis. Kenapa? Pasti Tuhan mau memperbarui berkat-berkat itu. Bukan ada yang tidak benar di sana, bisa aja. Tuhan Maha tahu, kita nggak tahu, bahkan kita sendiri nggak bisa teliti diri kita, saudaraku. Ya mungkin berkat-berkat yang kita punya, ya. Bahkan sekali waktu juga Yesus izinkan mamon itu kita bisa gunakan untuk membangun persahabatan dengan dunia, supaya apa? Ketika itu tidak bisa menolong, kita bisa diterima di kemah abadi, saudara. Makanya saya katakan hikmat ini penting, tapi mamon itu bukan segala-galanya. Namun itu hanya bisa menimbulkan kebahagiaan sementara. Saya bahagia punya mamon, saudara juga bahagia punya mamon. Tapi Yesus Kristus di atas segala-galanya. Orang Kristen bukan diajarkan untuk anti materi, anti kesehatan, anti kebahagiaan. Bukan, saudara. Orang Kristen cuma diminta tunduk sama Tuhan, taat sama Tuhan, maka semua akan diberikan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mencari selama hidup ini, mencari kerajaan Allah, apa sih kerajaan Allah? Bukan soal makan minum kan, tapi soal damai sejahtera, soal kebenaran. Nah, sudahkah kita saat ini mempersoalkan ini dalam hidup kita yang singkat ini, mencari soal kebenaran, soal damai sejahtera? Kalau belum, malam ini kita mulai. Saya menghimbau kita semua. Maka di rumah tangga kita, di pribadi kita, yang pertama tentunya di pikiran, di batin kita, di hati kita timbul kedamaian. Kita bisa berdamai dengan pikiran kita yang seringkali berontak terhadap Tuhan. Kita bisa berdamai dengan hati kita yang seringkali bertentangan dengan hati Tuhan. Kita bisa berdamai dengan ketentraman batiniah kita. Tentram, saudaraku, ini nggak diganggu oleh apa-apa. Ya, tenang itu bisa juga masih diganggu, tapi tetap aja tenang. Sudah mengerti maksud saya? Orang tenang ini biar diganggu, diledekin, dia tenang aja. Tapi kalau tentram ini sudah betul-betul bebas dari gangguan apa-apa. Ini kita rindukan. Kedamaian itu di dalam lubuk hati yang paling dalam, yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, cuma kita yang tahu. Itu kedamaian. Itu ditemukan di dalam Yesus. Kita tidak bisa mencari damai kemana-mana. Mulai dari kebenaran. Coba kita baca sekali lagi ayat ini, ayat 17 ini. Sebagai ingat-ingatan kita, Yesaya 32 sebagai bagian terakhir. Jadi kalau sudah ada kebenaran, saudara tinggal menikmati namanya kedamaian, ketenangan. Yesaya 32 ayat 17. Siap. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi 3 hal yang saya sebutkan tadi ini sesuatu yang berkesinambungan,
yang tidak berhenti tiba-tiba begitu saja. Dia akan berkesinambungan selama kita terus berpijak di dalam kebenaran. Berpijak ya, bukan di dalam keraguan-raguan. Ya. Maka saya selalu ingatkan, mulai berpijak hari ini, lepaskan keraguan-raguan hati kita untuk melangkah meraih sukses di hari nanti. Meraihnya bagaimana? Bukan kita berupaya, tapi kita percaya. Kita mengerjakan bagian kita dengan setia, taat, tunduk kepada firman Allah. Lalu izinkan Tuhan memberkati kita. Jangan recokin Tuhan, bahasa saya. Jangan apa ya? Bahasa lain dari recokin. Suruh begitu. Jangan ganggu Tuhan dalam memberkati kita, biarin aja dia berkati. Tapi kita sibuk melakukan tanggung jawab kita untuk mengerjakan bagian kita, itu percaya, setia, taat melakukan. Udah deh, nggak usah pusing. Ya, bilang sama anak muda, pegang kata-kata saya, 10 tahun kalau engkau sungguh-sungguh setia, lihat kehidupanmu seperti apa. Kalau engkau masih ada, masih hidup, lihat saya juga masih hidup, saya bisa melihat 10 tahun kau akan jadi apa. Kalau kau hidup benar, tunduk taat sama Tuhan, dan kau bekerja dengan jujur, lihat akan jadi seperti apa. Tidak terlalu sulit. 10 tahun bukan waktu yang panjang, saudara. Terlalu tergesa-gesa. Saya percaya anak-anak muda kita semua, kalau mereka tunduk sama firman Allah, setia, taat, beribadah, kita akan lihat hasilnya. Hidup mereka akan betul-betul dijamin oleh Tuhan. Walaupun ke depan saya katakan tidak menjadi lebih mudah, ya. Ke depan tidak menjadi, tapi di tengah persaingan yang ketat ini, saudara, kalau kita disiplin dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan mengerjakan itu dalam kerelaan hati kita. Tuhan yang mengerjakan itu dalam kedisiplinan iman kita. Bayangin, kalau Tuhan yang mengerjakan, siapa yang bisa nahan, saudaraku? Kalau saudara Tuhan sudah buka, siapa yang bisa tutup? Siapa yang bisa bendung? Ya, ada yang bisa bendung. Saudara bisa tunjukkan ayatnya kalau ada bisa bendung. Gak ada, saudaraku. Kalau Tuhan sudah angkat anak-anak kita untuk menjadi pimpinan, siapa yang bisa turunin? Kasih saya ayatnya. Tidak ada, saudaraku. Selama kita tetap taat, Tuhan akan bawa kita naik-naik. Bawa naik bukan supaya jadi sombong. Jadi kepala bukan supaya jadi sombong, tapi semakin naik, semakin tinggi, semakin melihat kemuliaan Tuhan, kita semakin rendah hati, kita semakin bersyukur, kita semakin memuja dan memuji Tuhan. Jadi kehidupan yang beriman memiliki target yang jelas, saudaraku. Jelas, disiplin ini cara satu-satunya, ya. Tetap disiplin agar tetap berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan damai, hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Percaya, saudara. Kita tunduk kepala, dekat Tuhan. Kita tenang, kita disiplin dalam hari-hari hidup kita beriman. Tuhan mengasihi kita Bapa. Kami bersyukur firman-Mu sudah Engkau paparkan dalam waktu yang cukup buat makanan batinnya kami malam hari. Berapa banyak kami yang join dengan firman Allah, kami semakin diyakinkan. Kami tidak lagi memberikan diri kami untuk dibentuk oleh dunia. Pada malam hari ini kami memberi diri kami dibentuk oleh tangan Tuhan, tangan yang sangat luar biasa, tangan yang sangat lembut dalam membentuk kami. Karena kami percaya Engkau seorang penjunan, Ia sangat luar biasa. Engkau juga pribadi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, firman-Mu luar biasa, hamba-Mu dan kami semua umat-Mu, kami merasa diberkati. Sehingga kami rindu kebenarannya akan tumbuh dan membuahkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah ada di penghujung, ya. Kemarin minggu sudah di penghujung dan kita sudah masuk ke dalam persiapan minggu pertama, di mana minggu besok kita akan bersama-sama kembali menikmati perjamuan Tuhan. Siapkan hati kita, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, mulai tahirkan diri kita supaya ibadah kita di gereja maupun di rumah tertransfer spirit kekuatan Tuhan, tertransfer spirit kegairahan daripada Tuhan, untuk tetap bersukacita di tengah masalah-masalah hidup kita, tetap semangat menjalani kehidupan kita, dan tetap bersukacita menantikan jawaban-jawaban doa daripada Tuhan. Percaya Tuhan pasti menjawab doa kita. Jangan lemah, saudara yang dalam proses pemulihan kesembuhan dari sakit, dalam nama Yesus saya percaya, ya walaupun saya tidak melihat, saudara yang percaya, yang sepaham dengan saya, firman Tuhan hidup dan berkuasa. Yesus adalah ya untuk semua janji Allah. Kalau Dia bilang engkau sembuh, saya sembuh, kita pasti sembuh. Kalau kita dibilang akan keluar dari segala persoalan, menyelesaikannya dengan Tuhan, pasti ya dan amin. Dan kita semua mengatakan amin. Karena Yesus adalah ya untuk semua janji Allah. Doa saya menyertai saudara, tetap terapkan 3M, gunakan masker, tetap mencuci tangan dan mandi di tempat-tempat yang jauh dan rawan, dan kemudian juga tetap menjaga jarak dari kerumunan. Doa saya menyertai saudara,
kita tunduk kepala dan kita akan melewati malam ini bersama Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu sudah Engkau persiapkan, Engkau sudah urapi, dan pengampunan-Mu sempurna, sehingga hamba-Mu senantiasa bisa terkoneksi dengan firman Allah. Hamba-Mu bisa Engkau perkenankan untuk menerima pewahyuan-pewahyuan firman Tuhan, di mana masa-masa hidup hamba sudah Hamba berikan ke dalam kehidupan pelayanan pekerjaan. Jadikan hamba terus penyampai firman, ajar juga hamba untuk terus mampu dan siap senantiasa melakukan firman Allah, dan mempertanggungjawabkan firman, mempertanggungjawabkan iman yang Tuhan berikan di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, di hadapan masyarakat kami sekitar itu. Siapalah kami ini Tuhan, kalau bukan karena Tuhan. Juga Tuhan tolong para orang tua kami saat ini yang membangun mesbah bersama-sama kami. Tuhan alirkan lewat firman Allah kekuatan bagi para lansia, janda, duda, single parent, bahkan orang-orang tua kami yang masih dalam proses pemulihan pasca sakit Tuhan, pasca operasi. Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Alami kuasa. Alami kuasa. Minta izin kepada Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Yesus menjadi pengalaman bagi mereka saat dalam pemulihan kesembuhan. Biarlah Yesus menjadi pengalaman dalam kehidupan para lansia, janda, duda, single parent dalam nama Yesus. Biarkan para suami, para istri memberikan kekuatan hikmat dalam mengarungi rumah tangga, menjalani kehidupan nikah mereka, supaya hidup nikah mereka tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan hidup nikah kami semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang dilahirkan sebagai buah nikah memberkati dalam pendidikan pekerjaan rumah tangga mereka, sehingga mereka semua terpelihara sempurna. Yang belum mendapatkan pekerjaan, buka jalan, mudahkan, lancarkan, dan rezeki-rezeki yang mereka butuhkan juga untuk mempersiapkan diri, mudah-mudahan membangun rumah tangga. Tuhan cukupkan rezeki bagi mereka, permudahkan urusan mereka. Terima kasih yang akan membangun rumah tangga pada tahun ini juga. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi mereka, sehingga tahun ini kalau Tuhan berkenan mereka boleh melangsungkan pernikahan dalam nama Yesus. Dan mereka sudah menemukan teman hidup, mereka juga boleh mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih jauh. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak sedang program momongan berganti kehamilan bagi setiap jemaat Tuhan, baik ibu maupun bayi dalam kandungan. Tuhan memberkati, jaga dan lindungi sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Program gereja ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rencana Paskah kami, juga rencana penjualan pakaian layak pakai, Tuhan berikan jalan peluang sehingga panitia boleh keberkatan. Dan KPT Jemaat Tuhan akan keberkatan, dana-dana yang akan dikumpulkan juga siapkan setiap kami untuk menabur. Besar kecil yang akan kami berikan itu lahir dari hati yang mengasihi, hati yang peduli, hati yang berempati kepada pelayanan pekerjaan Tuhan di masa raya Jumat Agung dan Paskah nanti. Terima kasih. Organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negeri kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan penanganan COVID-19 ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengadaan vaksin, apapun yang masih kontroversi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya Tuhan melindungi kami semua, sehingga program vaksin ini berjalan dengan baik. Negara kami boleh aman, terlindung, masyarakat kami terselamatkan. Terpujilah nama Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Sejahterakan bangsa kami, sejahterakan kota kami, sejahterakan lingkungan di mana kami ada. Karena kesejahteraan itu adalah kesejahteraan kami juga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Persembahan-persembahan yang sudah kami persiapkan, kami doakan, kami kumpulkan, juga akan kami persembahkan untuk menopang pekerjaan Tuhan besar kecilnya. Kami percaya Tuhan yang akan menilai dan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan lewati malam ini, hantarkan kami sampai esok pagi. Berkati dengan perpanjangan umur yang sudah diperpanjang, dan juga berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, damai, sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang, kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom, selamat malam.